Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 12 Januari 2021. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, mengikuti Engkau merupakan kesempatan dan Engkau beri pada kami kekuatan. Kadang dalam perjalanan mengikuti Engkau kami mengalami hambatan, khususnya melalui kegelapan yang diuraikan di dalam Injil pada hari ini. Namun kami percaya Engkau pasti memberikan kami jalan keluar yang terindah dan menyelesaikan semua kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Demi Kristus Putra dan Penantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita kenal yang disebut dengan dukun, yaitu yang bermain-main dengan hal yang berbau magis. Apa yang dibuat? Ini loh, orang ini dibuat oleh si itu, si ini loh oleh si itu. Akhirnya apa? Terjadi kaos saling benci membenci. Itulah kegelapan. Lain dengan Yesus yang datang membawa terang. Maka Injil pada hari ini membahasnya. Sebagai orang Kristen, sebagai seorang pengikut Yesus, kita tidak usah takut dengan kegelapan tadi. Biasanya kita takut ya kalau diceritakan tentang hal-hal berbau magis dan setan, kita ketakutan. Maka kalau kita katakan ada orang yang tidak benar tadi, kita lari sampai patah tulang. Hari ini kita diajar untuk melihat secara jernih apa sebenarnya yang terjadi dengan kegelapan. Yesus menghardik dan menyuruh kegelapan itu pergi. Dan kita yang sudah dibaptis diberikan oleh Tuhan karunia kekuatan dalam terang Roh Kudus untuk menolak kegelapan masuk di dalam tubuh kita. Bahkan kita juga diberikan karunia untuk mengusir kegelapan tadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kekuatan. Lalu bagaimana caranya? Sejauh pengalaman saya, ada dua macam yang disebut kerasukan. Yang satu memang kerasukan roh jahat. Yang satu kerasukan karena stres. Apa bedanya dan bagaimana cara penyelesaiannya? Orang pada zaman COVID ini sering stres. Lalu mulai meracau, ngomong macam-macam. Pada itu stres. Orang pikir kerasukan. Caranya gampang. Pencet hidungnya. Kalau mulutnya terbuka berarti dia stres. Kalau orang yang betul kerasukan kegelapan,
dipecat hidungnya, mulutnya makin keras, tertutup. Maka caranya adalah, kalau yang satu tadi membuka mulutnya, kita siram saja dengan air, dia akan menolaknya. Tapi yang kegelapan itu kita hardik dalam nama Yesus, atau kita tempeleng kalau memang belum mau keluar. Dan Injil pada hari ini dilaksanakan melalui hardikan, dihardik. Keluarlah daripadanya dalam nama Yesus. Ini yang diperlukan oleh kita. Kenapa? Iman. Tapi kita biasanya takut dengan kegelapan ini. Siapa takut punya konsep seperti itu? Hadapi dalam iman. Ada sebuah film Conjuring, wah hebat, mengenai magic. Tetapi bagaimanapun juga Yesus yang menang, karena dia adalah putra Allah. Maka kita andalkan Yesus sebagai juru selamat kita. Hadirkan Yesus dalam situasi itu. Dan percayakan diri kita kepada Dia. Maka kita akan mendapatkan kekuatan dan kita akan menang. Seperti saya mengatakan, Veni Vidi Vici. Aku datang, aku lihat, aku menang di dalam Yesus. Banyak hal yang berkaitan dengan kegelapan, kita belum apa-apa sudah takut. Tapi kalau kita menghadapinya dengan tenang, maka kegelapan itu yang akan takut. Karena kita diterangi oleh Roh Kudus. Dari mana dapatnya? Apakah kita pinjam Roh Kudus datang? Tidak. Roh Kudus datang ketika kita dipermandikan. Roh Kudus hadir ketika kita mendapatkan sakramen Krisma. Selamat belajar untuk menghardik dan menghadapi kegelapan dengan terang iman, dalam terang Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena ketika dibaptis Engkau memberi kepada kami terang Roh Kudus-Mu, terutama ketika kami mengalami sakramen Krisma. Roh Kudus ada di dalam hati kami. Ajarlah kami untuk menghadapi semua kegelapan dan kesulitan hidup dengan tenang dan bijaksana melalui pertimbangan keputusan yang bijaksana. Biarlah cinta-Mu yang besar dalam kehidupan kami hadir, sehingga kami boleh menghadapi semuanya dengan hati yang luhur dan tenang. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.